Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman semua. Jadi berdirinya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6, di mana kelompok kami akan membahas mengenai penyelenggaraan imunisasi wajib dari Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Di mana ada saya sendiri, Putri Wahidatus, kemudian ada Alisa, ada Puspita Wulansari, kemudian ada Arya Yuliansyah, ada Devi Febriani, dan juga ada Alvina. Nah, sebelum masuk ke materi lebih mendalam, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang apa itu imunisasi. Nah, imunisasi ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif, di mana apabila nanti seseorang itu terpajar penyakit, itu bisa nggak sakit, atau bisa sakit tapi sakitnya itu ringan. Nah, di Indonesia sendiri yang menyelenggarakan program imunisasi ini adalah Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan ini bertanggung jawab dalam menentukan sasaran yang dapat menerima vaksin, kemudian kelompok usianya, dan juga tata cara pemberian vaksinnya. Nah, dilakukannya vaksin ini juga bisa di beberapa tempat. Contohnya yang pertama itu di fasilitas kesehatan. Contohnya itu fasilitas kesehatan milik pemerintah, contohnya itu kayak rumah sakit, kemudian puskesmas, dan juga posyandu. Kemudian bisa juga di luar ruangan, tapi yang melakukan ini yang menyelenggarakan tetap pemerintah. Misalnya itu pas pekan imunisasi nasional, kemudian bisa juga dari rumah ke rumah, dan juga yang sering kita temuin itu di sekolah-sekolah. Contohnya di praktik dokter swasta dan juga rumah sakit swasta. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan. Baik teman-teman, terima kasih. Kita masuk ke materi representasi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya di negara kita tercinta, Indonesia, pemerintahnya itu memiliki kewajiban untuk memberikan hak kesehatan bagi masyarakatnya. Nah, dalam memenuhi hak kewajiban tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini ialah membuat, menjalankan, dan merencanakan kebijakan ataupun program-program yang ditujuankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya ialah penyelenggaraan imunisasi wajib. Adapun penyelenggaraan imunisasi wajib ini itu telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah dijelaskan oleh moderator kita tadi, Mbak Putri. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, imunisasi sendiri ialah sebuah upaya yang dilakukan untuk peningkatan kekebalan tubuh seorang manusia terhadap suatu penyakit tertentu melalui vaksinasi. Adapun penyelenggaraan imunisasi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh, mulai dari memberikan imunisasi kepada masyarakat. Secara umumnya kita dapat memperoleh melalui pemerintah ataupun pihak swasta. Nah, pihak swasta ini tentunya bukan sembarangan tetapi melainkan telah disetujui oleh ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan secara umum masyarakat Indonesia dapat memperoleh imunisasi maupun vaksinasi melalui 3 jenis tempat. Yang pertama ialah pemerintah, unit layanan kesehatan pemerintah. Contohnya itu yang bisa teman-teman ketahui ialah rumah sakit umum, pusat kesehatan masyarakat maupun posyandu terdekat. Dan yang kedua ialah unit layanan pemerintah di luar ruangan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu seperti ketika memperingati Hari Imunisasi Nasional, pemerintah turun ke lapangan ke masyarakat untuk memberikan imunisasi, ataupun juga ada yang namanya program imunisasi Gas to School swasta. Sama saja seperti yang pertama, bisa rumah sakit, klinik maupun rumah sakit hanya saja dimiliki oleh swasta di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan tujuan utama tersebut untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kekebalan tubuh melalui imunisasi dan juga vaksinasi. Terima kasih. Selanjutnya ada regulasi. Semua warga negara Indonesia memperoleh hak untuk mendapatkan imunisasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Untuk imunisasi sendiri, pemerintah memberikan secara gratis imunisasi biasanya diberikan di
posyandu atau puskesmas terdekat, dan juga diadakan di sekolah-sekolah dalam program BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Dalam penyelenggaraan imunisasi ini, selanjutnya regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi ini, dan juga untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang efektif melalui imunisasi atau vaksinasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 ini, pada pasal 6 dan 7 juga diatur tentang jenis imunisasi yang diberikan dan juga sampai sebelum bayi menginjak usia 1 tahun. Selanjutnya ada vaksin hepatitis B. Vaksin ini diberikan juga vaksin ini diberikan segera setelah bayi lahir, dan dosis kedua diberikan. Selanjutnya ada jenis vaksin polio. Polio ini juga diberikan pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini juga ada dosis kedua. Polio itu vaksinnya diberikan 3 kali pada bayi berumur 2, 4, dan 6 bulan. Vaksin ini kembali diulang ketika bayi umur 18 bulan. Selanjutnya ada vaksin DTP. DTP ini diberikan untuk mencegah 3. DTP ini diberikan kembali pada usia 18 bulan. Selanjutnya ada vaksin campak. Oke, baik. Di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi ini juga ada beberapa kelebihan ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu ada pengaturan yang jelas, di mana peraturan ini memberikan pedoman yang jelas tentang penyelenggaraan imunisasi di Indonesia. Nah, tentunya dalam hal ini juga dapat membantu dalam pengorganisasian dan pengawasan imunisasi secara efektif. Lalu yang kedua ada kelebihannya yaitu pengamanan vaksin, yang dimana pengaturan ini juga mengatur pengamanan sediaan farmasi termasuk vaksin untuk memastikan keamanan dan kualitas vaksin yang akan digunakan. Lalu yang ketiga ada kelebihannya yaitu pengawasan yang ketat, di mana pengaturan ini juga mengatur tentang pengawasan peredaran vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu adanya pendidikan dan pelayanan. Nah, dalam peraturan ini juga tidak lepas dari pendidikan dan pelayanan, atau lebih peraturan ini juga memperhatikan dari aspek pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Nah, peraturan ini tentu saja dalam pendidikan dan pelayanan ini dapat meningkatkan soal betapa pentingnya imunisasi dan juga manfaat-manfaat setelah imunisasi diberikan. Itu saja dari saya. Selanjutnya kekurangan akan disampaikan oleh saudari Wulan. Baik, selanjutnya yaitu ada kekurangan. Untuk efektivitas penerapan sendiri, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini tuh belum efektif di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ada kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, faktor agama itu sering sekali dijadikan alasan sebagai alasan untuk tidak memvaksin ataupun mengimunisasi anaknya. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya. Nah, jadi salah satu faktor mengapa sih kayak peraturan ini tuh jadi terhambat, salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun dari infrastruktur, di mana dapat mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Ica. Oke, jadi selanjutnya ada saran yang dapat kami berikan untuk mengoptimalkan implementasi Permenkes nomor 12 tahun 2017 ini. Ada 5. Yang pertama itu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi dan penanganan misinformasi atau hoax di media sosial. Yang kedua ada penguatan sistem pelaporan dan monitoring, biasanya dilakukan evaluasi secara berkala apakah imunisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Lalu yang ketiga ada akses mudah dan pelayanan inklusif dengan melaksanakan layanan imunisasi keliling dibarengi juga dengan fleksibilitas waktu pelaksanaan imunisasi seperti dilakukan pada
akhir pekan atau di luar jam kerja agar memudahkan orang tua yang sedang bekerja. Yang keempat, ada pendanaan dan insentif yang baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kan tadi Ica menyebutkan KIPI itu ya, bisa dijelaskan lebih jelas KIPI itu apa? Tadi pertanyaannya adalah apa itu KIPI. Jadi KIPI itu kependekan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setiap kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi setelah imunisasi. Jadi kayak efek samping gitu setelah imunisasi, bisa demam, mungkin kalau ada yang alergi itu bisa ada timbul reaksi alergi gitu. Itu ada itu dijamin nggak di peraturan? Pertanyaannya nanti akan kami jawab tersendiri di video karena waktunya sudah habis. Jadi pertanyaannya tadi kami catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Harma. Baik, untuk pertanyaannya adalah apakah Permenkes nomor 12 tahun 2017 ini menjamin apabila terjadi masalah kesehatan setelah imunisasi itu? Permenkes nomor 12 tahun 2017 menjamin tentang KIPI. Dijelaskan di pasal 42 ayat 1, 2, dan 4 bahwa pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat KIPI akan mendapatkan pengobatan dan perawatan. Adapun pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan akibat KIPI dibebankan pada APBD. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.